Sahabat milenial, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Kematian merupakan sebuah hakikat yang pasti akan menghampiri semua manusia dan seluruh umatnya. Tidak ada yang mampu menolak atau menundanya, dan hanya Allah lah yang mengetahui waktu dan bagaimana seseorang meninggal dunia. Oleh sebab itulah, manusia diwajibkan untuk selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia diwajibkan untuk senantiasa menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Karena semua yang kita dapatkan di dunia tidaklah kekal abadi. Usia, status sosial, maupun kondisi, baik sehat ataupun sakit, jika sudah takdirnya, maka manusia tak memiliki kemampuan apapun untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa kematian adalah hal yang nyata. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 disebutkan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sahabat milenial, tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak merasakan mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun nantinya juga akan merasakannya, dan hanya Allah yang hidup sebelum semua dibangkitkan di hari akhir atau hari pembalasan nanti. Dan kematian bukan akhir dari perjalanan seseorang, melainkan sebuah jalan untuk mencapai kehidupan baru yang lebih, yaitu kehidupan di alam kubur dan di akhirat yang kekal nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup tetapi engkau tidak menyadarinya." Sahabat milenial, sebagai umat muslim pasti kita semua menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Salah satunya yaitu dengan mati syahid atau meninggal di jalan Allah. Mati syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Nah, sahabat milenial, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai golongan-golongan mati syahid menurut sabda Rasulullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada baiknya sahabat milenial menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi mengenai Islam ala muslim milenial. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Check this out. Sahabat milenial, menurut sabda Rasulullah SAW, ada 5 golongan orang yang dapat dikategorikan mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis tersebut, dikatakan bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah SAW merespons, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah, bukan karena perang, juga syahid. Orang yang tertimpa taun, wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Sahabat milenial, taun memiliki kesamaan dengan wabah corona pada sebagian hukum, seperti cara penanganannya yang sama dengan menjaga jarak dan beberapa hukum lainnya. Adapun Abu Daud meriwayatkan hadis Rasulullah yang menyebut 7 jenis syahadah atau mati syahid selain gugur di medan perang, yaitu orang yang terkena taun atau wabah, korban tenggelam, orang yang mati karena sakit lambung, orang yang mati karena sakit perut, diare salah satunya, korban terbakar, korban reruntuhan, dan ibu hamil yang gugur dalam persalinan. Sahabat milenial, meskipun begitu, para ulama juga mengatakan bahwa semua jenis kematian itu dianggap mati syahid berkat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekerasan dan kepedihan kelimanya. Subhanallah ya sahabat milenial.
Sahabat milenial, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasanuddin AF, mengatakan, seorang muslim yang meninggal karena penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona, maka mereka meninggal secara syahid akhirat. Beliau mengatakan pedoman mengurus jenazah COVID-19 yang telah dirilis MUI menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7. Semua harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Meski begitu, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengurus jenazah, petugas tetap diharuskan untuk menggunakan alat pengaman diri atau APD. Sahabat milenial, para ulama di Indonesia pun telah mengeluarkan pendapat para petugas medis yang berada di garda terdepan penanggulangan pasien virus COVID-19 dan meninggal dunia dikategorikan mati syahid. Untuk itu, sudah semestinya kebaikan serta jasa-jasa mereka menjadi hal yang perlu kita jaga. Semangat mereka, para syuhada, kesehatan tidaklah mati. Begitupun jiwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dalam sebuah riwayat yang diambil dari Aisyah radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah memberi kabar kepada Aisyah bahwa sesungguhnya pandemi itu merupakan bentuk siksa berat yang Allah kirimkan atas orang yang Allah kehendaki. Allah menjadikan pandemi itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidak ada bagi hamba yang terkena pandemi dan dia tetap tinggal di daerah pandemi tersebut secara sabar seraya dia tahu bahwa dia tidak akan terkena kecuali apa yang Allah telah takdirkan baginya. Maka tidak ada hal lain baginya kecuali mati sebagaimana matinya orang syahid. Berdasarkan hadis ini, bukan berarti kita harus pasrah tanpa berusaha, tapi hadis ini berusaha memberikan kepastian bahwa orang yang meninggal karena pandemi itu masuk surga sebagaimana orang yang meninggal di jalan syahid. Subhanallah. Meski sebagian ulama menyatakan orang yang mati karena wabah corona adalah mati dalam keadaan syahid, namun beberapa ulama juga mengingatkan bahwa hukum mati syahid tersebut adalah hukum secara umum dan tidak boleh dipastikan dan diberlakukan pada seseorang tertentu bahwa ia pasti mati syahid dan pasti masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka, kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa semua baik dan benar tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segalanya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, kami tidak memastikan salah seorang dari mereka masuk surga atau neraka. Kami tidak pula menyatakan mereka sebagai orang kafir, musyrik, atau munafik. Selama tidak tampak lahiriah mereka seperti itu, kami menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah Ta'ala. Usulul Aqidah Allati Aqarraha Imam At-Tahawi, nomor 120. Semua baik dan buruk memang hanya Allah yang menentukan, Allah yang mengetahui segalanya. Itulah mengapa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu mendoakan atas segala hal baik dan mengharapkan kesyahidan, ampunan dan rahmat bagi kita dan juga bagi orang-orang yang wafat dikarenakan wabah ini. Sahabat milenial, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Kematian memang tidak dapat dihindari. Semua sama rata di mata Allah Ta'ala. Hanya amalan ibadah dan segala perbuatan selama kita hiduplah yang akan menemani kita di kehidupan akhirat. Dengan adanya wabah yang masih menyelimuti kita semua saat ini, mungkin adalah sebuah ujian yang sedang Allah berikan untuk kebaikan kita semua. Sahabat milenial, sudah saatnya muslim milenial undur diri dari perjumpaan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya sahabat milenial. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.